Saham Bukalapak kira-kira masih berpotensi atau enggak sih? Oke, di video kali ini saya akan coba membahas mengenai saham Bukalapak berdasarkan penilaian pribadi saya. Buat teman-teman yang udah nggak sabar, yuk kita langsung masuk ke videonya. Halo teman-teman, baik lagi dengan saya Kenny Jero Kongguasa, dan di video kali ini saya akan coba membahas mengenai bagaimana sih arah pandangan saya mengenai saham Bukalapak dan kenapa saya tidak tertarik untuk invest di saham Bukalapak ketika kemarin banyak trending dan banyak orang yang sangat berminat nih untuk mendapatkan saham Bukalapak. Nah, tapi sebelum saya mulai video kali ini, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan update-update saya mengenai analisa-analisa seputar dunia trading, teman-teman boleh klik dulu tombol subscribe di bawah ini. Dan saya berharap agar video-video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Oke, teman-teman, balik lagi ke video kali ini. Jadi saya akan bahas kenapa sih saya tidak ingin invest di saham Bukalapak. Sebelum saya kasih alasan saya, mungkin saya akan menjelaskan dulu mengenai Bukalapak ini sendiri dan kira-kira kenapa sih perusahaan ingin melantai di bursa efek. Oke teman-teman, jadi teman-teman pasti udah tahu kalau misalnya Bukalapak itu merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia dan kemarin merupakan rekor karena satu-satunya e-commerce yang melantai di bursa efek adalah Bukalapak. Dan beritanya kalau Goto, yaitu Gojek dan Tokopedia yang sudah merge, itu juga akan melantai di bursa saham Indonesia dan di Wall Street. Seperti itu. Nah, teman-teman, jadi yang dilakukan Bukalapak itu dinamakan IPO, yaitu singkatannya Initial Public Offering, di mana tujuan perusahaan biasanya melakukan IPO adalah ketika ingin melakukan ekspansi atau mencari tambahan modal untuk memperluas bisnisnya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Dan untuk Bukalapak sendiri, IPO kemarin itu di tanggal 6 Agustus 2021 di harga pembukaan Rp850 per sahamnya. Nah, teman-teman, saya mau jelasin nih kenapa saya tidak tertarik untuk mengambil saham di Bukalapak. Yang pertama, karena sisi fundamentalnya. Jadi, kalau misalkan saya ketika bermain saham, saya yang pertama kali lihat adalah sisi fundamentalnya. Dan sisi fundamental yang menurut saya yang paling penting adalah melihat laporan keuangannya. Nah, ketika teman-teman ingin mengakses laporan keuangannya setahun ke belakang atau 6 bulan ke belakang, itu saham Bukalapak masih belum memiliki datanya dan saya masih belum yakin dan berani kalau misalkan saya masih belum mengetahui laporan keuangannya. Karena menurut saya laporan keuangannya, walaupun selama ini saya menganalisa pergerakan harga dengan analisa teknikal, tapi ketika bermain saham, saya juga memperhatikan analisa fundamentalnya dan laporan keuangannya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di sebelah sini, saya ada screenshot platform yang saya pakai untuk melihat arah saham dan pergerakan saham. Itu kita belum bisa ngelihat fundamentalnya, laporan keuangannya, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, kenapa saya tidak berani untuk invest dalam saham Bukalapak, itu dari teknikalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, itu untuk analisa teknikalnya sama sekali belum bisa terbaca. Jadi dia belum bisa ada pattern-pattern atau support dan resistance-nya yang terlihat. Nah, jadi saya belum berani untuk masuk karena berdasarkan analisa yang biasa saya pakai, saya belum bisa menemukan apa-apa. Nah, alasan yang ketiga adalah dari foreign flow-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dari foreign flow-nya saham Bukalapak ini, kita masih belum tahu nih kira-kira asing ingin memborong saham Bukalapak atau melepas. Walaupun teman-teman bisa lihat di sini kalau misalkan 4 hari ke belakang ini asing mulai banyak lagi membeli saham Bukalapak walaupun harga masih turun. Tapi kita masih belum bisa tahu karena biasanya ketika saya melihat dana asing yang masuk ke dalam suatu saham perusahaan, saya bisa melihat 6 bulan ke belakang. Jadi kita bisa tahu kira-kira asing mau untuk memborong atau melepas saham tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang keempat adalah dari bandarnya. Nah, kalau misalnya bandarnya sendiri, saya lihat dari mana sih? Kalau misalnya bandar sendiri, saya biasa lihat dari real tradingnya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, ada daftar broker yang trading di saham Bukalapak pada hari tersebut. Dan saya biasa menganalisa per harinya itu untuk broker-broker yang masuk dan broker yang keluar itu yang mana aja nih. Jadi saya bisa tahu kira-kira broker mana yang menguasai dari saham Bukalapak. Dan saya masih belum bisa tahu nih untuk broker-brokernya
yang menguasai saham Bukalapak itu siapa, dan yang melepas itu seberapa besar saya masih belum tahu. Jadi saya masih ragu-ragu, masih meraba-raba kira-kira saham Bukalapak akan dibawa kemana sih. Nah, dari 4 alasan inilah kenapa saya tidak tertarik dan tidak ingin masuk ke saham Bukalapak. Nah, mungkin saya akan lebih tertarik dan bisa mengambil saham Bukalapak ini ketika 6 bulan dari pembukaannya, yaitu sekitar 6 Februari. Itu saya udah bisa melihat dari dana aliran asing yang masuk, dari kurang lebih bandar yang bermain di saham Bukalapak. Saya juga sudah bisa menganalisa dari sisi teknikal dan fundamentalnya, dan mungkin setelah itu baru saya akan berani untuk main di saham Bukalapak. Karena jujur dari pendapat saya pribadi, saya tertarik untuk e-commerce ini karena ini merupakan pertama kali di Indonesia ada e-commerce yang melantai di Bursa Efek. Nah, teman-teman, sekian alasan saya kenapa saya tidak berani masuk saham Bukalapak, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa apapun yang saya bagikan di video-video saya berdasarkan pembelajaran, pengalaman, dan penilaian saya pribadi. Dan saya berharap dengan pengalaman saya dapat membantu teman-teman ketika ingin masuk dan belajar di dunia trading. Oke, sekian teman-teman video kali ini. Happy trading, tetap sehat, dan salam cuan.